Dan ini adalah pernyataan dari NASA. NASA mengkonfirmasi akan kemungkinan terjadinya matahari terbit dari barat. NASA confirms possibility of sun rising from the west. Ya. Dan siapa yang berani mengatakan ini adalah salah satu awak NASA yang bernama Dr. Dmitry Bolikov, seorang ahli fisika. Dan beliau masuk Islam setelah mendapatkan penjelasan hadis ini. Dicari agama yang menjelaskan tentang penemuannya. Beliau sampai mengatakan begini. Ini saya sampaikan beberapa gambaran peristiwa demi peristiwa yang disampaikan Rasulullah SAW yang akan terjadi. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Saya tidak ngarang Bapak Ibu. Ini hadis Rasulullah SAW. Kemudian beberapa ulama, beberapa ustadz, asatid, mereka mencoba mengurutkan, tapi urutannya berbeda-beda. Yang Bapak Ibu saksikan ini bukan saya yang membuat, karena versi saya sedikit berbeda. Karena peristiwa terbitnya matahari dari barat adalah peristiwa yang menyebabkan teknologi hilang dari dunia. Hilangnya teknologi dari muka bumi. Artinya, ketika teknologi hilang, Bapak Ibu sekalian mati Allah, maka listrik tidak ada lagi. HP tidak berfungsi, mobil tidak berfungsi. Kita akan kembali ke zaman unta. Ini yang Rasulullah tegaskan. 2 kali Rasulullah menegaskan, "Sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum." Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Kita akan kembali ke zaman unta. Nah, peristiwa yang menyebabkan itu adalah peristiwa yang dahsyat. Rangkaian peristiwa besar yang diakhiri dengan terbitnya matahari dari barat. Bagaimana awal ceritanya Ustaz? Rasulullah bersabda, "Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Artinya, umat Rasulullah SAW ini akan mengalami gelapnya malam seperti ini 3 kali 24 jam. Bapak Ibu, ini ada satu list pernyataan dari awak NASA. NASA itu adalah badan astronomi antariksa Amerika Serikat. Ini saya sudah buatkan datanya Bapak Ibu. Materi ini pernah saya sampaikan, namun agak berat saya menyampaikannya karena tidak semua orang bisa memahami ini dengan baik. Maksudnya jika salah paham maka kita bisa menjadi fitnah Bapak Ibu. Dan ini adalah pernyataan dari NASA. NASA mengkonfirmasi akan kemungkinan terjadinya matahari terbit dari barat. NASA confirms possibility of sun rising from the west. Ya. Dan siapa yang berani mengatakan ini adalah salah satu awak NASA yang bernama Dr. Dmitry Bolikov, seorang ahli fisika. Dan beliau masuk Islam setelah mendapatkan penjelasan hadis ini. Dicari agama yang menjelaskan tentang penemuannya. Beliau sampai mengatakan begini, "In the future, the world will be in the darkness alone in 3 days without sun." Kata beliau seperti itu. Suatu saat nanti di masa yang akan datang, bumi ini akan mengalami gelapnya 3 malam berturut-turut tanpa matahari. Dicari literatur agama yang menjelaskan tentang ini. Dan ternyata ditemukan dalam Sahih Muslim. Syarah Syekh An-Nawawi dijelaskan begitu. "Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya 3 malam berturut-turut. "Wa kana rajulun fikum as-salih istayqadha min nawmihi qubla kamal yaum." Dan adalah seseorang laki-laki yang soleh di antara kalian bangun di pagi hari, dini hari seperti biasa. Sumaya tahajjud ilallah, lalu dia melaksanakan sholat tahajud. Sumaya yaqra'ul Qur'an, lalu dia membaca Quran. Biasanya setelah tahajud baca Quran paling 5 lembar. Itu fajar terbit. Rasulullah SAW mengatakan berkumandang azan tidak, tapi terbit fajar. Artinya sholat subuh berdasarkan terbit fajar. Sholat subuh dimulai ketika terlihat putih di antara benang hitam, ada terlihat di ufuk timur putih. Nah itu fajar.
Orang ini sudah tahajud, sudah baca Quran lebih dari 5 lembar, hampir 1 juz, kok fajar belum terbit? Oh, barangkali saya terlalu gasik bangunnya, tidur lagi dia. Dan bangun-bangun dia dikagetkan oleh suara gundah gulana manusia. Sudah 3 hari 3 malam matahari tidak terbit. Dan manusia pada akhirnya menjerit ketika mereka menyaksikan matahari terbit dari barat. Kenapa matahari terbit dari barat? Nah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadrina aina syamsu ba'da ghurubiha?" Ketika para sahabat ditanya Rasulullah SAW di mana matahari setelah terbenamnya, apa jawaban para sahabat? Tawadu mereka. Allahu Rasulullah a'lam. Allah Maha tahu dan Rasulullah mengetahuinya. Adalah matahari setelah terbenam di barat bagi kita. Ya di barat itu kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Matahari kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Sujud bertasbih memuji Allah dan mensucikan Allah. Itu yang dilakukan matahari kata Rasulullah SAW setelah terbenam. Bukan berada di barat semata. Tatkala datang waktu untuk terbit, matahari meminta izin karena tidak pernah matahari terbit tanpa izin. Ya Allah, ini saatnya aku terbit. Aku minta izin untuk terbit. Kata Allah, oh Ruji, keluar kamu. Ya, terbit dari timur sampai barat. Malam itu matahari minta izin kepada Allah pagi itu. Tapi apa kata Allah? Takif. Tawakkafi, berhenti, jangan kamu terbit. Maka pagi hari itu harusnya matahari terbit, tidak. Maka gelapnya siang terjadi. Siang itu gelap tanpa cahaya matahari, harusnya siang. Nyambung ke malam yang kedua. Gundah gulana manusia. Pada saat itu bumi ada dalam keadaan banyak gempa. Gunung-gunung pun mengeluarkan lahar. Ini barangkali yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Zalzalah. Betul? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang-gancingan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan kandungannya. Wa qala al-insanu ma laha, dan berkatalah manusia, ada apa dengan bumi ini? Gundah gulana manusia saat. Pagi yang kedua matahari minta izin untuk terbit. Apa kata Allah? Tawakkafi anti. Berhenti, diam. Jangan terbit. Tahan. Jangan terbit. Gelap lagi siang yang kedua. Nyambung dengan malam yang ketiga. Dan ketiga kalinya matahari minta izin untuk terbit. Ukhruji min makani ghurubik, keluar kamu dari tempat terbenam. Maka matahari terbit dari barat, Bapak Ibu, yang harusnya dari timur. Apabila matahari terbit dari barat, warahan nas, manusia menyaksikannya. Amanu ajma'un. Manusia beriman kepada Allah. Semuanya. Tidak ada yang tidak beriman. Artinya peristiwa itu membuktikan kebenaran Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Maka mereka sujud kepada Allah, meminta ampun dan bertobat.